Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat ya anak-anak, kalau keluar rumah, anak-anak harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Dan di pembelajaran 1. Nah, ayo anak-anak kita belajar bersama ya. Semangat! Coba lihat di sini. Di sini ada huruf tegak bersambung anak-anak. Anak-anak di sini disuruh mendengarkan bacaannya ya. Coba, ayo Bu Susi bacakan. Lani dan Siti senang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, itulah bacaannya anak-anak. Di situ bacaan itu menuliskan dengan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Nah, di sini dari bacaan ini anak-anak akan belajar tentang huruf kapital anak-anak. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, apa gunanya huruf besar itu anak-anak? Coba lihat di bacaan itu anak-anak. Huruf kapital itu untuk menulis awal kalimat. Coba lihat, di awal kalimat itu harus memakai huruf besar. Coba Lani, nah depannya L juga besar. Di kebun belakang rumah, D-nya juga besar. Nah, itu contohnya anak-anak dipakai seperti itu ya. Lalu bisa untuk menulis huruf pertama nama orang, bulan, hari, kota. Nah, itulah kegunaan huruf besar ya anak-anak. Coba lihat lagi di situ. Di situ ada Lani dan Siti. Nah, Lani juga memakai L-nya besar. Siti pun dia di belakang juga memakai huruf besar karena itu nama orang. Nah, paham ya anak-anak di sini? Semoga anak-anak paham. Nah, setelah paham, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kamu dengarkan. Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar. Nah, di sini anak-anak disuruh menulis huruf tegak bersambung ya anak-anak. Di sini anak-anak harus tahu dulu. Di situ ada garis-garis. Garis-garis itu ada 5 garis. Anak-anak nanti menulisnya di kolom ketiga. Jangan 1, jangan 2, jangan 4, dan jangan 5. Harus urutan yang ketiga di baris ketiga ya anak-anak. Seperti contohnya di sini. Yang nomor 1 itu hewan apa saja yang dipelihara Lani? Tadi hewan apa anak-anak? Pintar sekali. Ayam dan kelinci. Ditulislah ayam. Ayo, yang pertama kali, kalimat pertama harus huruf besar. Nah, menulislah huruf besar. Mulai yang baris ketiga.
ayamnya ditulis baris ketiga sampai full atas A besar. Lalu menulislah Y, A, M itu di tengah-tengah baris ketiga ya anak-anak. Dan itu juga kecil semua. D-nya itu jangan sampai di atas pol. D-nya itu ditulis panjangnya sampai urutan kedua dari atas ya. Setelah itu A dan N tetap di baris ketiga. Lalu kelinci K-nya itu mulai baris ketiga sampai L-nya tingginya sampai atas anak-anak, baris ke-1. Lalu E-nya itu tetap di baris ketiga, L-nya sama K, L-nya tingginya sampai ke atas, ke baris pertama. Lalu I, N, C, I itu di baris ketiga tetap. Nah, nanti dicontoh anak-anak di rumah ya, ditulis dengan rapi dan benar. Lalu yang kedua itu, di manakah letak kandang ayam Lani? Nah, di mana anak-anak? Pintar sekali, di belakang rumah. Nah, awas. D di belakang itu kalimat pertamanya harus huruf besar. Nanti ditulis ya. Melihat contoh Bu Susi tadi. Nah, nanti ditulis sendiri. D-nya itu besar. D besar itu mulai nulisnya di tengah-tengah baris ketiga, tingginya pol atas sampai baris pertama. I-nya tetap di baris ketiga, B-nya sampai ke atas, E-nya tetap di ketiga, L-nya sampai atas urutan pertama, A-nya tetap ketiga, K-nya sampai ke atas ke-1 baris ke-1, A, N tetap di 3, G-nya awas, G-nya panjang sampai bawah ya anak-anak, sampai pol bawah ke-5. Nah, R-nya tetap di tengah, U-nya tetap di tengah, M-nya tetap di tengah, A-nya tetap di tengah, dan H-nya tingginya sampai baris pertama. Nah, paham ya anak-anak? Semoga anak-anak paham. Nanti anak-anak kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Semangat, pasti bisa. Sekarang selanjutnya, ayo bernyanyi. Ayo menyanyikan lagu ayamku. Nah, anak-anak di sini disuruh menyanyikan lagu ayamku ya. Nanti anak-anak menyanyikan lagu ayamku dengan ciptaan Ate Mahmud di video di YouTube ya anak-anak. Nanti anak-anak belajar di rumah untuk menyanyikan lagu ayamku ya. Pasti anak-anak bisa, semangat. Nah, selanjutnya lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis panjang anak-anak. Bunyi pendek ditandai dengan titik seperti Bu Susi ini ya. Nah, coba anak-anak nanti belajar di rumah dengan melihat teks lagu ayamku ya anak-anak. Nah, coba sekarang selanjutnya ayo mengamati. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam anak-anak. Coba lihat di sini gambarnya timbangan anak-anak. Alat ini namanya timbangan kue untuk menimbang bahan-bahan kue ya anak-anak. Ada blue band, ada mentega, ada tepung dan lain-lain ya. Nah, untuk mengetahui beratnya, ini dilihat jarumnya anak-anak. Nanti jarumnya di angka berapa, itulah beratnya ya. Coba, yang ini adalah timbangan pasar anak-anak. Timbangan ini digunakan untuk menimbang telur, sayur, buah, lalu beras dan lain-lain yang ada di pasar ya anak-anak. Nah, kalau yang ini untuk mengetahui beratnya itu dengan melihat
anak timbangan anak-anak. Di situ banyak anak timbangannya, ada 1 kilo, ada 2 kilo, dan banyak lagi anak-anak. Nah, yang ini ada timbangan lagi. Yang ini adalah timbangan digital. Timbangan ini digunakan di pasar swalayan anak-anak. Bisa untuk menimbang daging, lalu sayuran, ada lagi dipakai untuk menimbang makanan-makanan ringan anak-anak. Nah, ini kalau mengetahui beratnya, dilihat angkanya di situ langsung muncul angkanya sendiri anak-anak. Ini enak dipakai. Nah, selanjutnya pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, KG, dan on. G berarti itu gram anak-anak. KG berarti kilogram. Gram, kilogram, dan on. On itu bisa disebut hektogram. Merupakan satuan baku untuk mengukur berat ya anak-anak. Sekarang anak-anak mengukur berat. Satuan baku. Kalau kemarin anak-anak mengukur panjang satuan sentimeter, meter. Nah, sekarang anak-anak mengukur berat dengan satuan baku. Nah, coba di sini lihat. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dengan kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Nah, itu contohnya anak-anak. Di sini berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 on. On itu kata lainnya hektogram. Nah, sama dengan hektogram ya anak-anak. Nah, di sini berat 1 on atau hektogram sama dengan 100 gram. Nah, paham ya anak-anak? Sekarang selanjutnya ayo berlatih. Ayo membentuk kelompok. Sediakan alat dan bahan berikut dalam kelompokmu. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan. Bahan-bahan yang ditimbang misalnya telur anak-anak. Seperti di sini ya. Timbanglah telur dalam berbagai berat. Bungkuslah telur dalam plastik. Tandailah bungkusan telur sesuai beratnya. Nah, di sini coba anak-anak untuk menuliskan berapa beratnya itu. Yang pertama 2, 3, 4, dan 5. Coba Bu Susi beri contoh yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu ada telur dan timbangan. Itu timbangan apa anak-anak tadi? Timbangan digital. Timbangan digital itu mudah untuk mengetahui berat suatu benda. Nah, anak-anak tinggal melihat angkanya di situ berapa anak-anak. Nomor 1 1000, berarti beratnya itu 1000 gram. Di situ ada G, berarti gram. Ditulislah yang nomor 1 di bawahnya 1000 gram. Nah, coba yang nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak kerjakan sendiri di rumah dengan melihat angkanya yang ada di timbangan itu ya anak-anak. Semangat, pasti anak-anak bisa kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Semangat anak-anak. Nah, dari Bu Susi cukupkan sekian. Semoga video Bu Susi bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.